Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu lihat ya di bagian slide saya yang pertama ini, yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya kita mau memahami dan memahami novelty ya, dan riset gap untuk publikasi di jurnal Scopus. Nah, saya paham betul bahwa memang masih banyak dosen untuk ingin penulisan jurnal internasionalnya itu lebih mudah diterima di jurnal-jurnal Scopus ya, apalagi kalau kita menargetkannya ke penerbit-penerbit ternama ya, seperti Elsevier, kemudian Taylor & Francis, Springer, Wiley, nah semacam itu ya. Apalagi kalau kita juga kepingin bahwa publikasi kita itu bisa gratis dan banyak disitasi oleh orang lain ya, sehingga kemanfaatannya itu sangat berarti gitu. Nah, tapi sayangnya tidak mudah untuk menentukan bagaimana sebenarnya novelty ataupun riset gap di dalam sebuah penelitian kita ya, apalagi penelitian kita tersebut itu kita ingin publikasikan di jurnal Scopus. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir saat ini ya, karena kalau Bapak Ibu melihat video ini dan mengklik deskripsi di dalam video ini ya, jadi di bagian bawah video itu mesti selalu saya tulis deskripsi. Di situ ada link download yang Bapak Ibu bisa klik. Di situ nanti akan diarahkan ke prompting untuk penulisan artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence ya, atau AI dengan ChatGPT, yang dimana prosesnya itu lebih cepat ya, selesai, kemudian lebih gampang untuk memahami novelty, kemudian riset gap, bagaimana kita menentukan novelty penelitian kita, bagaimana mengetahui riset gap antara penelitian yang lain dengan penelitian kita, itu sudah saya sediakan di situ semuanya. Semuanya berkaitan dengan dunia akademisi, baik dosen ya, terutama dosen di situ. Di situ ada penulisan untuk prompting untuk penulisan jurnal internasional, jurnal Sinta, penulisan buku, kemudian kebutuhan yang lainnya, kegiatan Tridharma, semuanya tertulis di situ ya. Bapak Ibu silakan klik saja link download yang ada di deskripsi tersebut. Nah, ini berkaitan dengan seringkali saya sampaikan dalam webinar-webinar saya. Saya juga menggunakan jurnal-jurnal saya yang di internasional itu berkat dari prompting-prompting yang saya ciptakan sendiri. Jadi di webinar saya itu terkait dengan penulisan artikel ilmiah, dengan penulisan AI, kemudian sedikit saya juga membahas terkait dengan novelty maupun riset gap ya, yang ternyata saya rasa ketika saya membimbing teman-teman dosen ya, coaching secara private ataupun grup itu ke teman-teman dosen, seringkali mereka lemah di dalam novelty maupun riset gap. Nah, jadi secara ide itu bagus ya, ide itu bagus ya, ketika mereka bercerita panjang lebar itu memang bagus, tetapi kesulitannya adalah bagaimana kemudian hasil cerita itu dituangkan dalam sebuah tulisan gitu. Nah, kadangkala ketika mereka bercerita ternyata metodologinya itu juga terlalu lemah gitu, sehingga mau mengetahui novelty kita maupun riset gapnya itu mereka tidak tahu, kesulitan ya, lebih kepada kesulitan ya. Baru saya arahkan untuk mengetahui bahwa sebenarnya riset gap itu kalau secara manual itu seperti ini, kalau kita menggunakan artificial intelligence itu seperti ini, di mana promptingnya sudah saya siapkan juga, dan sehingga kita bisa masuk tuh ke sisip-sisip dari penelitian-penelitian orang lain sesuai dengan topik yang kita bangun ya gitu. Nah, sehingga kita akan mengetahui bahwa novelty yang ingin kita ciptakan itu apa gitu ya, karena kunci utama di dalam proses penulisan artikel ilmiah ya, itu harus ada nilai kebaruan ya, nilai kebaruan yang dimiliki oleh setiap artikel tersebut. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami gitu ya. Jadi sebenarnya penentuan novelty maupun riset gap itu kalau kita sering membaca jurnal ya, apalagi kalau jurnalnya adalah jurnal-jurnal internasional Q1, kemudian penerbitnya adalah penerbit ternama ya, seperti yang sudah saya sebutkan, Elsevier, Taylor & Francis, Wiley ya, Springer. Tapi banyak juga Bapak Ibu dosen ya,
jurnal-jurnal yang Q1 itu yang bukan penerbit-penerbit ternama. Jadi Bapak Ibu harus lebih jeli ya. Nanti kapan-kapan nanti saya akan coba simulasikan bagaimana kita mencari jurnal Q1 itu ya. Nah, tapi pada poin ini saya mau membahas dulu tentang novelty. Bagaimana kita sebenarnya menciptakan novelty dan mengetahui riset gap ya dari penelitian kita yang kemudian dia sangat mudah untuk dipublikasikan di jurnal Scopus. Sekali lagi bahwa teman-teman dosen itu kalau untuk masalah ide itu luar biasa sama sekali. Bagus-bagus sebenarnya ide-idenya mereka gitu ya. Tetapi seringkali lemah di dalam penulisan maupun di penentuan novelty, riset gap maupun di dalam menulis metodologinya. Nah, jadi pertama dulu ya saya mau memperkenalkan definisi fokus, tujuan, dan contoh dari novelty dan riset gap di sini. Jadi kalau kita lihat bahwa definisi untuk novelty paling gampangnya adalah dia harus orisinal dan menghasilkan temuan terbaru. Ya, ada hal-hal baru yang ditawarkan. Jadi pola pikirnya Bapak Ibu dosen ketika kita menulis itu ya, menulis artikel, kita itu harus sudah berpikir bahwa nilai kebaruan apa yang kita tawarkan kepada pembaca gitu atau kepada peneliti-peneliti. Nah, itu yang harus menjadi pemikiran awalnya gitu. Nah, kalau kita hanya cuma mengulang-ulang dari penelitian orang lain, itu namanya Anda hanya cuma repetisi penelitian orang lain ya, tidak melakukan sebenarnya apa yang menghasilkan nilai kebaruan. Jadi nilai utama di dalam sebuah penelitian itu adalah sebenarnya value ya. Anda menawarkan value apa di situ gitu. Nah, kalau misalnya Anda tidak membiasakan untuk membaca jurnal internasional Q1, ya tentu akan sulit untuk menemukan ini. Karena kenapa saya lebih merekomendasikan untuk ke jurnal internasional Q1? Karena biasanya selalu up to date ya, apalagi kalau misalnya di kampus Bapak Ibu itu berlangganan ScienceDirect, Scopus, ataupun Web of Science ya. Saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan Web of Science. Itu lebih mudah kalau kita mengenerate ya, apa yang seperti yang kita inginkan, yang kita filter sesuai dengan keinginan. Apalagi kalau kita menulis jurnal literatur review ya, atau review paper itu sangat mudah kalau menggunakan Web of Science. Saya pribadi kalau saya menulis kayak seperti paper review saya yang terbit kemarin, itu saya fokusnya lebih banyak menggunakan atau memanfaatkan Web of Science untuk mencari segala informasi ya. Apalagi kalau sekarang itu kita menulis jurnal ya, seperti di prompting yang saya buat sendiri itu, yang penting Bapak Ibu sudah menganalisis datanya, sudah ditampilkan lebih bagus ya, dan profesional. Menggenerate tulisan dengan AI itu nggak sampai 1 jam selesai, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau riset gap yaitu kita mengisi kekosongan atau kelemahan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi kita tahu itu. Nah, jadi kalau di webinar saya kemarin ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya yang mesti selalu waktunya itu 2 jam, 3 jam itu. Nah, Bapak Ibu harus tonton itu sampai full. Kalau tidak mengikuti webinar-webinar saya, nah, biasanya tiap bulan pasti saya akan melakukan webinar ya. Nah, itu di situ saya selalu mencontohkan yang versi manual dengan versi kalau kita menggunakan AI ya, untuk menentukan riset gap atau bahkan kita mau mengetahui novelty dari penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa mensisipkan bahwa saya itu mau melakukan penelitian ini sehingga novelty-nya ini. Jadi sebenarnya membangun novelty dan riset gap itu dilakukan sebelum kita melakukan riset ya, sepertinya semacam itu. Jadi kalau kita sudah karena basicnya adalah kita membaca ya, sehingga kita mengetahui bahwa di sini letak novelty-nya untuk penelitian sebelumnya dan di sini letak riset gap-nya untuk penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa masuk tuh di situ. Nah, kemudian fokusnya biasanya fokus pada aspek yang baru ya. Nah, kenapa saya lebih merekomendasikan ke Web of Science? Karena kalau Web of Science itu kita bisa mengetahui lebih jelas ya, paper-paper yang pertama dia itu update, kemudian ini itu jumlah citasinya yang banyak. Nah, saya biasanya kalau menulis, ini pengalaman saya Bapak Ibu, saya kalau menulis
paper, review paper, itu selalu saya fokus kepada paper-paper yang jumlah citasinya banyak tapi dalam 5 tahun terakhir. Begitu. Itu yang biasanya selalu saya batasi, filter semacam itu. Tetapi ada kalanya juga ketika di dalam penulisan itu ada referensi-referensi yang memang tahunnya melebihi dari 5 tahun gitu. Jadi kalau misalnya ada jurnal yang bilang bahwa sebaiknya referensinya harus yang 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, itu adalah jurnal-jurnal yang kategori bukan pada penerbit ternama sebenarnya, gitu ya. Jadi kayak Elsevier, kemudian Springer, Wiley, Taylor and Francis, itu mereka sebenarnya tidak pernah membatasi ya tahun keberapa referensinya semacam itu, ya. Apalagi kalau yang Q1. Kenapa demikian? Contohnya misalnya begini. Kalau di dalam penulisan artikel kita, kemudian kita mau mensitasi rumus misalnya, rumus yang tahun 80-an, kan berarti kan sudah melebihi dari 5-10 tahun, padahal rumus itu masih tetap dipakai ya. Persamaan tersebut masih tetap dipakai. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman yang sering bilang bahwa tahunnya referensi itu nggak boleh lebih dari 5-10 tahun, itu perlu kita harus perdebatkan jurnal mana dulu ini gitu, karena ya kalau jurnal-jurnal ternama tidak pernah semacam itu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus tahu bahwa kalau di jurnal internasional itu kategori referensinya seperti apa. Nah, itu yang seringkali saya buka di dalam webinar-webinar saya. Kemudian untuk riset gap ya, untuk fokusnya itu dia mengidentifikasi area yang sebenarnya belum terjawab di dalam penelitian tersebut. Sehingga kalau kita mau melihatnya ya, sebenarnya ya kita bisa fokus kepada conclusion itu ada nggak yang disarankan untuk penelitian future ya, future research gitu. Tetapi sebenarnya riset gap itu semuanya letaknya ada di introduction gitu. Nah, kalau yang secara manual itu sudah saya contohkan, Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang panjang-panjang durasinya, itu hasil dari webinar. Tapi kalau yang secara cepat ya, mau secara cepat, promptingnya sudah saya siapkan, Bapak Ibu bisa mengklik di video deskripsi ya, download deskripsi di situ. Kemudian tujuannya tentunya kalau novelty kita memberikan solusi yang terbaru, ide terbaru, atau mungkin pendekatan terbaru gitu. Nah, sedangkan yang riset gap itu kita menemukan alasan untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi memunculkan pertanyaan bahwa apa pentingnya kita melakukan penelitian ini gitu ya. Nah, itu yang paling harus dimunculkan di dalam benak sebelum kita melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya kita sudah membaca penelitian yang setopik dengan apa yang kita rencanakan, nah jangan sampai seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai melakukan repetisi riset ya, atau pengulangan riset. Itu Bapak Ibu hanya cuma membuang-buang waktu, tenaga ya, dan mungkin dana, karena sulit untuk kemudian tembus ke jurnal Scopus ya. Tetapi kalau ada nilai value-nya, kemudian memunculkan pertanyaan bahwa apa pentingnya saya melakukan penelitian ini ya, masalah apa yang ingin saya selesaikan yang belum sebenarnya diselesaikan, nah itu akan lebih gampang diterima gitu. Nah, ini contohnya sudah saya tulis di situ, jadi bisa mengembangkan metode, teori, konsep, analisis. Ini nanti akan saya bahas di next slide ya. Sedangkan untuk yang riset gap itu, dari studi sebelumnya itu dia fokusnya seperti apa? Apakah dalam bentuk mix method atau dia menggunakan single method? Nah, kemudian dia berpengaruhnya kepada hasil seperti apa? Nah, itu riset gap semacam itu. Nah, kemudian ini adalah novelty reset ya. Jadi kita bisa sebenarnya memunculkan novelty itu pada bagian-bagian mana saja. Ini sorry ada kekeliruan dalam ini ya. Jadi bisa di bagian teori, terutama bagi peneliti-peneliti yang ini ya, kualitatif ya. Kemudian konsep, empirik, metode ya, analisis praktik atau konteks maupun kebijakan. Yang paling umum, yang paling gampang itu, kita mengetahui novelty penelitian kita itu dari metode. Jadi kita misalnya mix method ya. Kalau kita menggunakan metode ini ditambah dengan metode ini, hasilnya seperti apa? Gitu.
atau mungkin menggabungkan beberapa metode. Itu yang paling gampang untuk mendapatkan novelty dari penelitian kita gitu. Jadi munculnya novelty itu ada 7 komponen Bapak Ibu ya. Bisa di bagian teori, bisa di konsepnya, bisa empiriknya, bisa di metodenya, metode yang kita terapkan ya, analisisnya, atau praktik konteks maupun kebijakan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Saya kira cukup ya untuk video singkat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book ya, prompting untuk penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional Scopus, di jurnal-jurnal nasional Sinta ya, 1-6, kemudian penulisan buku, semuanya menggunakan AI. Itu Bapak Ibu bisa mengklik link download yang ada di deskripsi dari setiap video YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.